Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 perpajakan yang beranggotakan Sri Salvina Devi Maharani, Astri Anggraini, Asratul Rahmi, Felia Agustin, dan Fadila Lusna. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Lusna. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar KUP. Sebelum kita membahas tentang dasar KUP, kita membahas dulu tentang apa itu pajak. Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya kita beralih untuk membahas dasar hukum KUP. Dasar hukum KUP yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yaitu perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baiklah, selanjutnya saya Astri Anggraini akan menjelaskan istilah-istilah dalam KUP. Berikut ini ada beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Dana pensiun, koperasi, persekutuan, dan atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, manfaat barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang kelima, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya. Yang keenam, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketujuh, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, masa pajak.
Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam satu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Perkenalkan, saya Asratul Rahmi. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Di sini, hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang pertama, wajib pajak memiliki hak melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Kedua, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, wajib pajak memiliki hak memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan untuk paling lamanya 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan yang keempat, wajib pajak memiliki hak membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang ketujuh, mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedelapan, wajib pajak memiliki hak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kesembilan, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan perlunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilannya sebelum tahun pajak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kewajiban bagi wajib pajak. Kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pertama, wajib pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dan yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang telah wilayah kerjanya itu meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usahanya yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 1 mata uang rupiah, serta menandatangani atau menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang keempat, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Nah, di sini pelaksanaannya diatur dengan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Nah, di sini pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, pembayar atau penyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan juga. Yang keenam, membayar pajak yang teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan wajib pajak bagi orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha. Baiklah, saya Felia Agustin akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban Fiskus. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya kita harus tahu apa itu Fiskus. Fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan seseorang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak.
Pajak yang dipungut oleh Fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintah. Pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama yaitu hak dari Fiskus atau hak Fiskus. Yang pertama, menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, melakukan penyidikan. Yang kelima, menerbitkan surat paksa dan melakukan penyitaan. Materi selanjutnya yaitu kewajiban Fiskus. Kewajiban Fiskus ini ada dua. Yang pertama, kewajiban umum Fiskus, dan yang kedua, kewajiban khusus Fiskus. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kewajiban umum Fiskus. Yaitu kewajiban umum Fiskus melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban khusus Fiskus. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sementara dalam waktu 3 hari sebelum formulir pendaftaran diterima. Yang kedua, menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. Yang ketiga, menerbitkan suatu surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 7 hari sejak formulir pendaftaran diterima. Yang keempat, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak. Yang keempat, menerbitkan sebuah surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pajak. Yang kelima, menerbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 bulan untuk angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak. Selanjutnya, memberikan suatu keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Selanjutnya, memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan atau pembatalan terkait ketetapan pajak dalam waktu 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Dan yang terakhir, merahasiakan data atau informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan. Baiklah, saya Sri Salvina Devi Maharani akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai NPWP dan pengukuhan PKP. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengusaha kena pajak atau PKP tersebut. Jadi, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu Undang-Undang PPN 1983 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak. Jadi, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi, di sini cara untuk pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Yang pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Cara yang kedua, melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Selanjutnya yaitu pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP. Pengusaha yang dikenai PPN wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.
Yang kedua, pengusaha orang pribadi atau badan yang punya tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang ketiga, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang keempat, pernyataan pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi NPWP dan pengukuhan PKP. Fungsi NPWP yang pertama yaitu sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Dan selanjutnya itu fungsi pengukuhan PKP, yaitu sebagai pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang kedua, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Selanjutnya itu sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.